Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Mufaddal Larik dengan NIM 2123242 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan Prodi Pendidikan Agama Islam dari lokal PIG. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Dinasti Turki Utsmani. Selamat menikmati. Kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang biasanya disebut dengan periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti akhir abad ke-13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turkis dan Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10. Ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan dan serangan Mongol pada abad ke-13. Mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka, yaitu di Turki, Saljuk, di dataran tinggi Asia Kecil. Ernuk meninggal dunia pada tahun 128 Masehi. Kepemimpinannya dilanjut oleh putranya yaitu Utsman pada putra Ertugrul. Inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsmani memerintah di antara pada tahun 1260 sampai dengan 1326 Masehi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu masa kejayaan dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani mengalami kemajuan pada masa Sultan Muhammad II, yaitu pada tahun 1451 sampai dengan 1484 Masehi, atau disebut juga dengan nama Muhammad Al-Fatih, atau bisa dikenal dengan Sang Penakluk atau Pembuka, karena pada masanya Konstantinopel sebagai ibu kota. Kekaisaran Bizantium berabad-abad lamanya dapat ditundukkan dan ini terjadi pada tahun 1453 Masehi. Ia berhasil membunuh Kaisar Bizantium dalam perang tersebut. Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar bagi dinasti Utsmaniyah. Baik, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tentang faktor keberhasilan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu letak daerah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani yang terdekat dan yang berdekatan dengan perbatasan kerajaan Bizantium. Oleh karena itu, Utsman sebelum mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dari kerajaan Turki Utsmani sering melakukan peperangan dengan tentara Bizantium. Yang kedua yaitu pada masa Utsman, orang-orang Turki telah memiliki modal yang cukup untuk mendirikan kerajaan baru, daerah kekuasaan dan kekuatan militer. Penguasaan dan perekonomiannya sebagai persyaratan untuk berdirinya suatu kerajaan yang dimiliki oleh Utsman. Dan yang ketiga yaitu kelemahan dan kekacauan politik Bizantium. Yang keempat yaitu faktor kelemahan dan kemunduran dari kerajaan Turki Saljuk Rom. Kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu masa kemunduran dan faktor penyebabnya. Sepeninggalan Sulaiman pada tahun 1556, beberapa daerah kekuasaan kesultanan mulai melepaskan diri, termasuk kebangkitan kerajaan Eropa di barat. Ditemukannya jalur alternatif Eropa ke Asia, melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Kelemahan ini pada periode awal sebagian besar disebabkan oleh persoalan internal atau domestik. Di tengah kemundurannya, Turki Utsmani masih sempat melebarkan sayap kekuasaannya
upaya yang dilakukan semasa pemerintahan Murad III, yaitu pada tahun 1574 sampai dengan 1595, berhasil merebut ke daerah kekuasaan dengan kedua daerah penaklukan baru ini. Turki Utsmani mencapai luas bentangan geografis yang terbesar sepanjang sejarahnya. Bagaimanapun, kemunduran Turki ini tidak bisa dibendung lagi. Puncak kemunduran Turki Utsmani terjadi pada tahun 1850 sampai dengan 1922. Demikian lemahnya Turki hingga digambarkan sebagai orang sakit dari Eropa. Turki terlibat Perang Dunia I yang bergabung bersama Jerman merupakan pilihan yang salah dan keliru, sehingga mengakibatkan kekalahan dan keterpurukan yang lebih dalam. Kita masuk kepada faktor-faktor kemunduran Turki Utsmani, yaitu kita masuk kepada faktor internal. Yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan, dan yang kedua yaitu ledakan jumlah penduduk, dan yang ketiga yaitu heterogenitas penduduk, dan yang keempat kelemahan para penguasa dalam demokrasinya, dan yang selanjutnya yaitu menurunnya ekonomi, dan yang selanjutnya rendahnya kualitas keislaman. Kita masuk kepada faktor eksternal, yaitu yang pertama yaitu tumbuhnya gerakan nasionalisme, dan yang kedua yaitu terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan dan militer. Yang ketiga yaitu konspirasi Yahudi untuk menjatuhkan kekhalifahan. Berikut kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu peninggalan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama yaitu Masjid Biru, dan yang kedua yaitu Masjid Topkapi, dan yang ketiga yaitu Masjid Raya Sulaiman. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.